Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bertemu bersama dalam agenda yang telah dijadwalkan terkait dengan sosialisasi pengisian BKD Sister untuk dosen-dosen, terutama dosen NUPTK yang baru, nggih, Bapak Ibu. Sebelum dimulai, marilah kita membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin untuk selanjutnya langsung ke materi inti yang akan disampaikan oleh Pak Kalis. Bisa dimulai ya, Pak? Oke, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Makasih Bu Titin. Kita langsung ya Bapak Ibu nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu sekalian, yang pertama mengucapkan selamat alhamdulillah NUPTK kemarin telah berhasil untuk kita daftarkan nggih. Dan untuk berikutnya untuk pengembangan karir seperti yang sudah kami share sebelumnya nggih Bapak Ibu sekalian, yaitu yang pertama adalah BKD dalam waktu dekat ini. Nah, untuk BKD sendiri itu menjadi syarat untuk pengembangan karir berikutnya Bapak Ibu sekalian. Pengembangan karir itu diwajibkan setiap semester Bapak Ibu harus memenuhi BKD-nya. Kalau tidak memenuhi nanti akan tertunda BK apa untuk pengembangan karir berikutnya. Contohnya seperti untuk jabatan fungsional ya asisten ahli itu akan tertunda ya karena apabila salah satu di semester itu tidak memenuhi ya sehingga harus memenuhi 2 semester secara berturut-turut agar bisa mengajukan Javanya Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu kami juga menginformasikan Bapak Ibu agar bersiap-siap untuk Javanya pada bulan September tahun 2026 ini untuk pengajuan jabatan awal Bapak Ibu ya. Yang S2 berarti mengajukan asisten ahli, yang sudah S3 berarti ke lektor. Nah, ini untuk syaratnya sebagaimana pernah di-share di apa namanya dari Kemdikti, namun sosialisasi dari LLDikti masih belum Bapak Ibu. Yaitu syaratnya adalah jurnal sebagai penulis pertama di jurnal terindeks Sinta ya, minimal Sinta 6. Dipastikan itu sudah ada artikel publikasinya di antara bulan Desember kemarin sampai dengan bulan Agustus Bapak Ibu agar bisa diajukan untuk Java di bulan September 2026 ini. Syarat utamanya itu Bapak Ibu ya. Ya, nanti akan mungkin ada informasi susulan kalau memang sudah ada informasi dari LLDikti. Nah, kembali ke topik hari ini yaitu sosialisasi sister dan BKD ya Bapak Ibu ya. Izin untuk saya share screen. Nah, apakah sudah terlihat share screen saya Bapak Ibu? Sudah, Pak. Oke, Sudah, Pak. makasih ya. Nah, yang pertama untuk link sisternya sesuai dengan yang tertera di sini ya, ya kemdiktisaintek.go.id di sister. Nah, kemudian ini juga pernah kami share sebelumnya. Nah, untuk loginnya di sini, tapi kalau lupa sandi bisa klik lupa sandi, nanti akan direset melalui email. Klik saja nanti masuk, lalu masukkan user dan passwordnya seperti ini. Lalu login. Nah, Bapak Ibu, sepertinya sudah berhasil masuk ke sini semua ya. Nah, ini jadi tampilannya seperti ini. Nah, ini halaman depannya ya Bapak Ibu sekalian. Ini juga pernah kami share sebelumnya Bapak Ibu. Nanti eh, video yang kemarin, yang tahun 2025 Januari, kebetulan kami juga sosialisasi untuk persiapan sister dan PKD dosen baru. Ini ngepasin juga bareng Bapak Ibu. Dan ini akan kami share juga nanti di YouTube. Nanti linknya akan kami share ke Bapak Ibu. Nah, ini untuk NIDN, tapi sekarang udah nggak ada adanya NUPTK ya Bapak Ibu. NUPTK sebentar, berarti nih ada di halaman beranda ya. Nah, oke kita masuk ke data diri Bapak Ibu. Nah, di sebelah kiri ini adalah portofolio ya Bapak Ibu sekalian. Portofolio itu terdiri dari profil, kualifikasi, kompetensi, pelaksanaan pendidikan, penelitian pengabdian, penunjang, reward. Nah, udah sampai sini ini portofolio Bapak Ibu sekalian. Kalau yang bawah ini layanan BKD. Layanan BKD ini yang akan kita bahas salah satunya di sini. Kalau PAK ini untuk pengajuan Java untuk lektor kepala dan guru besar. Tapi pengajuannya melalui BBSDM. Kalau di sini hanya untuk monitor saja.
Kalau ini yang bawah untuk layanan Serdos. Nah, Serdos ini yang tadi kami sampaikan kan Java ya di bulan September ya dalam 2 periode PKD memenuhi maka Bapak Ibu bisa Java PAK ini ya. Namun melalui nama akunnya adalah nama aplikasinya Pandawa namanya dari Aldikti. Dan itu nanti akan kami informasikan lebih lanjut karena masih belum ada informasi sosialisasi dari Aldikti yang terbaru. Kemudian kalau sudah Java AA, kemudian 4 semester ya PKD memenuhi sejak hari ini, sejak yang semester sekarang, maka berikutnya informasi terakhir kemarin dari Kemdikti akan ada eligible untuk sertifikasi dosen. Sertifikasi dosen akan eligible, nanti akan ada mekanisme sendiri. Jadi mungkin Bapak Ibu akan eligible Serdos itu tahun 2006, 7, 8. Nah, semoga pertengahan 2028 Bapak Ibu sudah eligible. Syaratnya adalah 2 tahun, BKD memenuhi atau 4 semester memenuhi, kemudian minimal jabatan fungsional sudah memenuhi, asisten ahli minimal. Nah, nanti itu akan kita eh, monitor dari akunnya SDM, eligible atau tidaknya. Salah duanya adalah syaratnya tadi ya, BKD 4 semester memenuhi dan em, yang tadi apa namanya, Javanya minimal AA. Data dan dokumen ini yang kita pernah unggah di atas, jadi akan terrekap di sini dan informasi lain-lain dan seterusnya Bapak Ibu. Ini untuk ASN kalau yang di bagian bawah ini. Nah, kita mulai dari yang profil Bapak Ibu. Profil sini terdiri dari data pribadi, impasing, jabatan fungsional, kepangkatan, dan penempatan. Nah, data pribadi itu ya saya coba klik. Ini muncul data pribadi saya dan Bapak Ibu bisa merubah ini ya dengan mengajukan perubahan. Ini isinya berupa alamat kontak, kependudukan, kepegawaian, keluarga, lain-lain, rumpun ilmu. Nah, ini nanti rumpun ilmu silakan Bapak Ibu mengisi sesuai dengan keilmuan Bapak Ibu sekalian dan di apa dikonfirmasi ke prodi sesuai dengan ijazah terakhirnya. Itu. Nah, jika udah sesuai atau ada yang belum ada nanti bisa ditambahkan, silakan diajukan. Nanti kami akan ada notifikasi untuk memvalidasinya betul atau tidaknya. Kemudian impasing. Impasing ini adalah pangkat pertama Bapak Ibu. Ya, pangkat pertama itu eh, yang semenjak kita jadi asisten ahli, kemudian dapat pangkat dari Aldikti 3B ya, itu 3B untuk yang magister dan 3C untuk yang doktor. Itu adalah impasing atau pangkat awal. Ini didapat dari LDikti tapi untuk aturan teknisnya sampai sekarang masih belum ada ya. Tapi Bapak Ibu tidak perlu fokus ke sini karena ini adalah bagian sudah berjava. Kemudian kita ke jabatan fungsional. Ini asisten ahli, lektor, lektor kepala. Kalau sudah asisten ahli atau lektor nanti harus mengupdate secara manual. Tapi kalau lektor kepala atau guru besar ini langsung muncul otomatis ada di sini gitu. Kemudian kepangkatan itu sama dengan yang tadi Bapak Ibu impasing ya. Ini dari 3B, 3C, 3D. SK-nya dari Aldikti. Tapi ini tidak ada menu untuk unggah kecuali yang tadi impasing di sini. Tapi sekali lagi untuk pangkat dan impasing masih belum ada aturan teknis dari Aldikti, jadi kita abaikan dulu. Karena yang jelas juga kita harus Java dulu ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ini penempatan. Penempatan itu adalah home base yang bisa mengajukan adalah dari universitas atau BPSDM. Diabaikan saja. Nah, kemudian ke kualifikasi. Pendidikan formal bisa dicek sudah sesuai atau belum ya. Kalau belum bisa diedit atau mungkin ditambahkan lagi kalau sudah S3. Kemudian diklat. Diklat jika ada bisa dimasukkan di sini. Yang wajib itu adalah pekerti. Pekerti itu kalau sudah ada NUPTK Bapak Ibu. Nah, kemarin sudah kami coba eh, mapping untuk rencana pekerti kemungkinan di bulan April kalau tidak salah waktu UTS ya atau mungkin setelah UAS selesai biar nanti Bapak Ibu tidak mengganggu waktu mengajarnya karena full waktu di sini. Ini yang wajib harus ada. Kemudian riwayat pekerjaan jika ada bisa ditambahkan di sini. Kemudian
profil, kualifikasi udah, dan kompetensi. Sertifikasi, nah ini sertifikasi itu salah satunya adalah sertifikasi dosen. Kalau ada sertifikat kompetensi lainnya ya dari BNSP itu bisa diunggah di sini. Kemudian tes-tes ya ini juga ada, silakan bisa diunggah juga di sini. Tes bahasa Inggris, tes akademik silakan. Nah, itu terkait dengan profil diri Bapak Ibu ya, profil kualifikasi kompetensi. Kemudian kita berhubungan dengan tridharma Bapak Ibu dan penunjang di sini. Karena tridharma dan penunjang ini nanti yang akan dilaporkan dalam BKD. Nah, pelaksanaan pendidikan ini terdiri dari pengajaran, bimbingan mahasiswa, pengujian mahasiswa, bahan ajar. Nah, kalau yang 1, 2, 3 ini, Bapak Ibu, ini kami informasikan yang mengunggah adalah dari admin PD Dikti, ya, yaitu akademik. Ini otomatis akan keluar termasuk bimbingan mahasiswa dan pengujian mahasiswa. Nah, itu. Kemudian kalau bahan ajar, ya, ini kita yang mengunggah berupa buku ajar atau modul atau apapun bisa diunggah ya, pastikan sesuai dengan POBKD. Nah, untuk bahan ajar Bapak Ibu sekalian ini tidak perlu ISBN. Ya, yang perlu ISBN itu adalah yang em, buku, buku apa referensi. Kalau bahan modul tidak perlu. Kalau buku ajar, mohon maaf ya, perlu saya bedain juga ya di sini sebentar. Ada bahan ajar, ada buku ajar ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau yang buku ajar itu yang terakhir di PO terbaru 2021, seingat saya itu ada ya. Bapak Ibu SP nanti bisa dicek lagi. Kalau yang modul itu nggak wajib. Itu untuk pengajuan Java bisa juga untuk pakai menggunakan buku ajar. Tapi harus ada ISBN-nya kalau untuk pengajuan Java. Tapi kalau untuk BKD di sini eh, kalau ini sudah sesuai berarti nggak perlu gitu. Tapi kalau untuk pengajuan Java harus ada ISBN-nya. Kalau untuk BKD di sini tidak memerlukan. Jadi untuk peraturan ya udah dah, udah dah. Teman-teman, Bapak Ibu sudah masuk lagi saya. Udah kedengaran belum ya? Iya Pak, aman. Sudah Oh masuk, iya, Pak. Sampun. sorry ya. Tadi sampai di mana ya? Sampai buku ajar dan modul. Oke. Perbedaan yang ISBN sama yang tidak. Iya betul. Untuk peraturan BKD itu tidak memerlukan ISBN ya, tapi kalau untuk eh, apa namanya Java itu memerlukan ISBN Bapak Ibu. Jadi kalau saran saya kalau mau buat buku ajar itu sekalian dengan ISBN saja biar bisa digunakan untuk Java. Nah, itu ya Bapak Ibu. Jadi ada beberapa aturan yang memang secara apa namanya standar itu agak beda antara Java dengan BKD. Kemudian berikutnya untuk pembinaan mahasiswa, ini juga yang mengupload dari eh, PA nih ya, dari akademik yang mengunggah, visiting scientist, data sharing, orasi ilmiah, pembimbing dosen, ya ini kecuali pembimbing dosen ini eh, apa ya, diisi sendiri dan tugas tambahan ini Bapak Ibu kalau ada tugas tambahan ya sebagai struktural ya. Kalau struktural di sini definisinya apa kepala unit atau kepala biro, prodi, prodi ya. Kalau untuk koordinator sejauh ini masih belum sebagai struktural. Nah, itu untuk pelaksanaan pendidikan ya Bapak Ibu ya. Nah, berikutnya adalah pelaksanaan penelitian. Ada 3 penelitian, publikasi karya, dan HQ. Nah, penelitian ini berarti aktivitasnya Bapak Ibu ya. Aktivitas penelitian bisa berupa proposal atau sampai laporan penelitian gitu. Jadi bukan berupa publikasinya, tapi penelitiannya berupa proposal maupun laporan. Nah, sementara kalau di publikasi, publikasi karya ini adalah bentuk dari publikasi Bapak Ibu, baik yang berupa publikasi penelitian maupun publikasi pengabdian itu keluarnya di sini Bapak Ibu. Jadi semua yang berhubungan dengan publikasi munculnya di sini. Nah, ini upayakan Bapak Ibu, ini tulisannya sudah ini ya, kategori
kegiatan sesuai dengan POPKD 2021. Ini sehingga bisa diklaim untuk eh, untuk pengajuan apa namanya klaim di dalam Tridharma penelitian maupun di syarat wajib di PKD nanti. Nah, dan usahakan juga ininya asal datanya dari Sinta. Tapi kalau asal datanya dari Sister, sejauh ini masih boleh untuk PO PKD ini. Tapi nanti sambil berjalan gitu Bapak Ibu ya, ini contohnya asal datanya Sister dan memenuhi PO PKD. Tapi kalau untuk mau Java, LK ataupun GB ya, itu syaratnya harus Sinta. Tapi ini sejauh ini masih belum dulu nggih Bapak Ibu ya. Nah, kemudian paten atau haki. Nah, haki di sini Bapak Ibu adalah haki yang hasil dari penelitian sebenarnya. Kalau hasil eh, haki dari pengabdian boleh nggak? Boleh, tapi tidak bisa diklaim dalam PKD maupun di Java Bapak Ibu. Tapi bisa menjadi rekognisi ya, rekognisi dari eh, dosen maupun rekognisi dari prodi. Tapi kalau haki pengabdian ya sejauh ini aturannya tidak mengakomodir untuk haki pengabdian masuk di penelitian maupun di pengabdian itu tidak bisa. Jadi kalau ada yang mau dihakikan, saran kami adalah hasil dari penelitian Bapak Ibu. Ya, berikutnya adalah pengabdian. Nah, pengabdian sendiri di menu ini yang pertama ini adalah aktivitasnya ya berupa laporan ya. Ini laporan pengabdiannya. Tapi kalau proposal enggak sih, tapi lebih kepada laporan. Laporan itu ada bukti pengesahannya juga. Kemudian ada pembicara. Ini kalau pembicara yang sifatnya insidental begitu ya Bapak Ibu bisa dimasukkan. Kemudian ada pengelola jurnal ya. Ini bisa dimasukkan, tapi tidak semua jurnal itu ternyata terintegrasi di sistemnya Unisa. Jadi kita juga masih mencari ya. Ada yang sudah ada di sini, ada juga yang belum. Ini nanti kalau ada silakan ditambah dan diunggah SK-nya. Kemudian jabatan struktural ini adalah jabatan struktural yang ada di eksternal Bapak Ibu, di luar Unisa. Misalnya sebagai em, apa namanya? Di pemerintahan seperti itu sebagai misalnya kayak PLT atau penugasan apa di dinas tertentu. Oke, pengabdian sudah. Berikutnya penunjang. Nah, penunjang itu yang bisa diklaim ini adalah anggota profesi misalnya satu. Ya, kemudian ada penghargaan, tapi penghargaan ini tidak muncul di klaim penunjang ya Bapak Ibu. Jadi saran kami kalau Bapak Ibu mau mengundangkan penunjang, gunakan penunjang yang lainnya ini. Contohnya yaitu seperti ini ya panitia-panitia milad, misalnya panitia K3, panitia akreditasi dan lain-lain ini bisa diunggah di sini untuk diajukan klaim dalam PKD-nya. Nah, kemudian saya masuk ke pengisian PKD Bapak Ibu. Nah, pengisian PKD silakan Bapak Ibu masuk di sini ya, rekap PKD kegiatan, kemudian lengkapi laporan kinerja. Nah, di sini saya head dulu. Ada menu biodata, pelaksanaan pendidikan, pelaksanaan penelitian, pelaksanaan pengabdian, penunjang, kewajiban khusus, dan kesimpulan. Oke, yang pertama biodata, silakan bisa dicek apakah sudah sesuai atau belum. Jika belum, klik update biodata. Kalau memang ada yang salah atau keliru, mungkin bisa dicek dulu di datanya Bapak Ibu. Kalau NIP kosong ya ini hanya untuk ASN saja. Kalau ini fakultas kosong nggak apa-apa, yang penting home base-nya ada di sini. Nah, kemudian pelaksanaan pendidikan. Pelaksanaan pendidikan itu yang wajib itu adalah bagian kedua Bapak Ibu, yaitu pelaksanaan pengajaran. Ya, di sini ada banyak Bapak Ibu, tapi saya nggak masuk satu-satu ya. Ada diklat, pengajaran, membimbing seminar, dan seterusnya. Ini mau diisi boleh kalau saran saya yang wajib saja udah cukup biar nggak pusing. Yaitu minimal kalau tidak salah kalau dosen biasa 8 SKS ya Bapak Ibu. Kalau yang tugas tambahan itu minimal 3 SKS. Ya. Yang pertama Bapak Ibu misalnya mengklaim yang ini yang pertama ya, klik bukti ajar untuk mengunggah dokumennya. Nah, dokumen yang diunggah itu
tidak seperti ini Bapak Ibu ya. Ini karena saya tim teaching dengan Pak Suyatno ini mengunggah seperti ini. Ya, kalau mengunggah nama file, unggahlah misalnya saya coba buka yang tahun sebelumnya sebagai contoh. Belum, belum, belum mau. Pak, mohon maaf, sepertinya termute ya, Pak. Lihat ya. Eh, ini enggak kedengeran? Oh ya, sekarang udah terdengar. Oh Terima iya, kasih. oke ya. Ini untuk contohnya ya, yang punya saya sebelumnya, ya biar lebih mudah dari contoh yang sudah ada. Ini saya misalnya mengklaim apa aja boleh ya. Kalau saya nggak mengklaim juga nggak apa-apa, di delete saja di menu bagian kanan itu boleh. Delete nanti di refresh nanti bisa balik lagi. Ini saya misalnya mengklaim ini pendidikan Pancasila. Ini pendidikan Pancasila. Nah ini ya, rekap mengajar, rekap nilai, SK mengajar. Bapak Ibu boleh tiga file seperti ini terpisah diunggah satu-satu, atau boleh langsung satu file aja biar lebih mudah Bapak Ibu sebenarnya. Jadi nama filenya berarti rekap mengajar, nilai, dan SK mengajar Muhammad Salisul Hakim kayak gitu. Jadi langsung satu file, satu unggahan, dan ada satu nama di situ. Ya, namanya biar nggak lah apa namanya nggak bingung kalau barangkali ada tim teaching dengan yang lain, sehingga nanti nggak agak susah asesor membacanya. Biar lebih mudah, satu file langsung, terus namanya Muhammad Salsul Hakim, rekap mengajar, rekap nilai, dan SK ajar. Gitu, lebih mudah. Nah, untuk yang lainnya, ini tidak wajib Bapak Ibu ya. Tapi kalau misalnya ada mau ditambahkan, ya, barangkali ada waktu, kesempatan mau ditambahkan, boleh silakan. Bukan berarti kalau nggak diklaim nanti nggak bisa diajukan di periode berikutnya, nggak ya. Tetap yang dipakai seperlunya aja. Kalau mau dihapus juga nggak apa-apa. Nah ini kalau tugas tambahan ini yang kalau ada ya, kalau ada nanti yang dari PPSDM yang bisa mengunggahnya. Kemudian di menu penelitian. Nah, menu penelitian itu yang wajib di publikasi karya Bapak Ibu. Ya, publikasi karya yang ada berarti yang bisa diklaim di sini adalah satu semester ya Bapak Ibu ya, yaitu periodenya 1 September 2025 sampai dengan 28 Februari 2026 ya. Kenapa kita melaporkannya kok sekarang udah melaporkan gitu ya, nggak sekarang nunggu selesai. Nah, itu karena edaran dari Aldikti itu meminta kita harus selesai sebelum 28 Februari. Maka dari itu kita ya mengikuti gitu ya. Kalau misalnya kita terlambat melakukan pengumpulan data dokumen ini, terlambat di asesori, terlambat merevisi, terlambat direkap di prodi, direkap fakultas dan di universitas untuk dilaporkan ke LDikti, maka ini akan menghambat yang lainnya juga gitu ya. Jadi makanya kita sebelum jauh-jauh sebelum 28 Februari harus sudah kita selesaikan. Nah, ini untuk bukti pendukungnya nanti bisa dicek ya, yaitu adalah artikelnya ya. Hmm. Nah, ini artikel jurnal ya, bisa di menu unggah Bapak Ibu. Ya, ada berapa silakan. Kemudian kalau memang tidak ada penelitian, Bapak Ibu bisa mengunggah ini eh, pelaksanaan penelitian atau hasil karya yang tidak dipublikasikan, ada sebentar. Nah, ini yang poin C. Yang poin C ini bisa mengakomodir berupa laporan penelitian kita Bapak Ibu. Ya, laporan penelitian kita diunggah di Sister. Caranya gimana? Ada yang tadi ya, yang ini tadi, yang penelitian ini di penelitian. Laporan penelitiannya nanti bisa di apa? Diklaim di sini. Nah, ini di sini. Atau biar mudah langsung aja klik ini nanti muncul di sana. Laporan penelitian
ada nilainya. Dan karena nggak boleh kosong ya Bapak Ibu ya, jadi minimal ada laporan penelitian di sini. Atau yang lain selain laporan penelitian itu ada haki Bapak Ibu. Tapi haki itu nilainya eh 6 ya, dan itu eh, besar, mohon maaf 6 atau 9. Namun karena apa ya, haki itu sifatnya kalau saya pribadi menilai sebenarnya tidak efektif ya Bapak Ibu ya. Karena kalau buat pengajuan Java juga kurang gitu, tapi kalau artikelnya malah justru yang bisa eh, menunjang begitu untuk ini. Tapi kalau memang tidak ada, silakan Haki hasil penelitian juga bisa diajukan di sini. Haki itu ada di bawah ya. Nah, ini di sini Haki ya Bapak Ibu ya. Kalau belum ada nanti silakan bisa diklik untuk ditambahkan gitu. Itu bagian penelitian Bapak Ibu. Kemudian yang pengabdian, ini pengabdian, ini ya. Kalau ada pelaksanaan pengabdian, ini karena saya tugas tambahan, jadi saya nggak mengisikan di sini. Jadi karena sudah bisa memenuhi gitu ya. Dan Bapak Ibu silakan bisa mengunggah ya laporan laporan pengabdiannya. Kalau pengabdian itu dasarnya minimal ada laporan pengabdian yang isinya berupa materi, tugas, surat tugas, dan daftar hadir. Itu. Baik itu yang sifatnya insidental maupun yang terprogram. Terprogram itu berarti yang biasanya mengikuti program dari LPPM misalnya. Yang insidental itu berarti melakukan pengabdian sendiri. Misalnya ngisi ceramah di masjid atau di musola atau di kampung. Nah, itu 3 bukti itu sudah cukup. Tapi dalam bentuk laporan ya Bapak Ibu ya. Laporannya mengikuti seperti yang diadai di LPPM, yaitu ada pengesahannya. Kemudian pelaksanaan penunjang. Nah, ini silakan yang paling banyak biasanya ada SKSK panitia gitu ya, silakan bisa diunggah di sini. Yang lain banyak juga Bapak Ibu, tapi tidak perlu menghabiskan waktu ya karena sudah cukup ya. Yang diminta kan tidak boleh kosong gitu ya. Ada satu aja itu udah cukup bisa. Nah, kemudian ada kewajiban khusus di sini. Nah, kewajiban khusus di sini ini eh, nanti akan muncul kalau yang sudah apa namanya berjava, tapi karena Bapak Ibu masih baru jadi ini masih kosong. Nah, berikutnya masuk ke kesimpulan Bapak Ibu. Nah, di kesimpulan pastikan ini sudah memenuhi ya. Nanti menunggu penilaian. Nah, untuk penilaian kami informasikan yang bagian bawah sini biasanya masih merah. Kenapa? Karena belum dinilai. Kalau sudah dinilai nanti warnanya menjadi biru. Nah, kalau udah nanti tinggal cetak kinerjanya kalau sudah dinilai. Oke, mungkin sementara seperti itu Bapak Ibu. Jika ada yang mau ditanyakan atau ditanggapi, ya monggo silakan. Baik, terima kasih Pak Sais atas penjelasannya. Bapak Ibu, jika ada pertanyaan bisa disampaikan, bisa melalui chat atau langsung. Monggo dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam Oke, warahmatullahi Bu Deden. wabarakatuh. Ya, terima kasih. Mohon izin, Pak. Saya mau menanyakan mengenai rumpun ilmu, pohon ilmu yang ada di Mm-mm. halaman depan. Ini kan kami sudah mencoba untuk mengedit Mm-mm. sesuai dengan yang apa list yang dari prodi anestesi. Mm-mm. Betul. Kemudian saya lihat di reportnya itu ada tulisan apa masa tunggu 7 hari. Mm-mm. Kemudian yang di atas apa kayak di sebelah kanan itu ada keterangan bentar saya buka ya. Nah, ini ada tulisan tombol tindakan. Kemudian ada di bawahnya tarik ajuan. Ini status ajuannya itu saya biarkan saja atau Mm. saya harus melakukan tindakan tarik ajuan. Mohon penjelasannya Oh. Bapak, terima kasih. Tapi sudah klik ajukan belum? Klik ajukannya di mana ya Pak? Jadi awalnya waktu saya Seperti ini mengupload bukan? sudah apa ya? Kan ketika di save apa ya kayak disimpan gitu ya. Mm-mm. Itu statusnya di riwayat ajuan rumput ilmu tulisannya status ajuannya diajukan. Mm-mm. Umur ajuan tertulis di sini 7 hari. Nah, untuk yang ditindakan ini saya Mm. hanya memantau saja atau Mm. harus saya klik tombol tindakan, Pak? Oke, coba diklik. Kalau sudah diklik kirim ajuan seperti ini berarti ya. Sebentar, Pak. Saya Coba klik. Lihat punya saya ngecek ini. dulu. Sebentar. Saya tak masuk ke Zoom lagi.
Bagaimana Pak? Ya, Sudah diklik biru-biru ini seperti dah. oh sudah kirim ajuan. Oke, nanti coba sekalian saya cek ya, Mbak ya. Oh iya. Itu tinggal kalau diklik tindakan munculnya apa ya, Mbak ya? Eh, saya belum berani ngeklik. Maksudnya Hmm. tarik ajuan itu saya Oh, jangan. bakal Kalau atau tarik gimana ajuan maksudnya? tidak Oh ya. tidak ditarik ajuan. Oh gitu. Ah, tapi Baik tadi Pak. disampaikan apa ya? Tindakan, tombol tindakan ini bunyinya apa aja ya? Diklik. Ditindakan. Tindakannya cuma ada satu pilihan Pak, hanya tarik ajuan saja. Jadi sementara saya biarkan apa Hmm, adanya hmm, hmm. dan di Oh, ya. apa yang rumpun ilmu masih Hmm, strip, masih kosong karena hmm, kan masih status diajukan. ya. Itu di apa ya? Ditunggu aja nanti menunggu validasi berarti. Sebentar saya coba cek di Oh, sini. baik. Iya. Oke. Baik Pak Salis, terima kasih. Oh iya, Pak, Ini ya. mohon Oh iya iya. ya, mohon izin bertanya Pak, untuk yang BKD tanggal 10 ini maksimalnya nanti jam berapa ya Pak? Diusahakan segera aja gitu Oh ya. Kalau iya, misalnya apa ya? Sebentar ini saya coba cek punya Mbak Ririn. ya, kirim. Kemungkinan menunggu dari sana ya Mbak ya. Oh ini nih. Itu Pak Ririn, Hmm, hmm, hmm. Ini coba kami tanggal validasi. 3 kemarin. Oke. Ya, ini juga teman-teman yang lain ya. Ini sudah saya validasi sekalian. Oh ya, terima kasih. Oke, Samuel. Berarti saya refresh itu ya Hmm, Pak ya. di Oke. refresh saja. Ya, Ya, terima kasih Bapak. boleh. Baik, terima kasih Bu Ririn. Terus ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, Boleh chat. boleh juga di Ini kolom siapa? chat. Ya. Hmm, Udah pada paham sih kayak ini buat Titin ya. Oh, nggih. Sudah tidak ada nggih Niki? Enggak, Bapak Ibu. Udah, Bapak Ibu? Nggak ada? Hmm, Mungkin Pak Salih, Oke, moga Pak Sadik. Matur nuwun kesempatannya. Mungkin kalau untuk pembuktian hukum itu per masing pembuktian tiga gitu nih, ataukah memang kalau kiranya dua gitu atau bahkan mungkin satu gitu kira-kira sakit maupun mboten nggih. Gitu Yang mungkin bukti Pak apa Salih. Pak? Matur Tadi nuwun. Pak? Bukti ya termasuk katakanlah kayak apa ngajar gitu Mm-mm. kan gitu, atau kemudian mungkin kayak itu juga harus dari proposal eh, apa apakah sampai harus publikasi kalau itu Agak kira-kira putus-putus Pak. Ini juga yang bagian apa Pak? Pendidikan atau penelitian Pak? ya baik pendidikan ataupun Oh penelitian Pak, semuanya pendidikan juga ataupun buktinya. penelitian Oh iya, gitu. semuanya gitu gitu. ah ini Bapak Ibu. eh, Nah, teman Pak. di POBKD yang pernah kami share di. Nah, coba saya yang di menu apa di dalam. Bentar ini teh lemot lemot bener ya. Di POBKD itu sudah ada Bapak Ibu untuk bukti yang diperlukan itu apa aja sebenarnya. Bentar agak loading. Di pengumuman undangan kemarin ya. Bentar saya sambil buka. BKD di pengumuman BKD kemarin Bapak Ibu itu ada lampiran itu Bapak Ibu. Apa namanya? Lampiran POBKD-nya. Nah, dalam POBKD itu ada bukti apa aja yang perlu
perlu di apa namanya diunggah itu. Sebentar. PKD. Nah, ini dia. Bentar, saya share screen lagi. Ya, udah kelihatan Bapak Ibu ya untuk share screen saya. Udah ya. Nah, ini kalau sesuai dengan timeline kita mengupayakan ya kalau bisa hari ini ya bisa selesai. Kemudian kalau ada kendala yang mungkin nggak molor banget gitu ya, karena kita harus merekap eh, kompilasi PKD Prodi fakultas juga gitu. Nah, di lampirannya di sini ada eh, apa dokumen apa aja yang perlu diunggah Bapak Ibu sekalian dan teknis cara pengisiannya juga ada gitu. Jadi kalau eh, Bapak Ibu bisa membuka juga mungkin agak bingung di sini karena banyak dan detail. Tapi kalau secara yang simpelnya seperti yang saya sampaikan tadi gitu ya. Nah, di sini ada juknis ya, petunjuk teknisnya. Nah, ini penyusunannya. Bentar. Nah, ini dia prosedur teknisnya. Bentar, saya juga buka bagian dokumennya yang harus di ini apa aja. Oh, ini sebentar Bapak Ibu. Ini untuk yang tadi BKD Bapak Ibu yang nggak boleh kosong ya. Ini untuk dosen bidang A, B, C tidak boleh kosong Bapak Ibu ya. Yang yang D sama E juga tidak boleh kosong. Ya, jadi harus ada SKS-nya. Dan jumlah di pendidikan sama penelitian itu minimal 9 SKS Bapak Ibu. Kalau di bawah 9 SKS nanti nggak bisa memenuhi. Ya, maka nanti akan tidak memenuhi atau TM. Hmm, Bentar, saya masuk. Nah, ini dia. Ini Pak Sodik untuk misalnya yang pengajaran ya Pak Sodik ya. Bukti yang diperlukan di pelaksanaan pendidikan. Nah, di sini Pak Sodik SK atau surat tugas, presensi, serta nilai akhir Pak Sodik. Kalau untuk yang mengajar tadi. Jadi buktinya tiga-tiganya harus ada di sini. Ya. SK pimpinan, PT atau pimpinan PT, ya kita menyebutnya sebagai surat tugas. Kemudian presensi, kemudian learning activity itu kalau ada nih ya yang menggunakan apa aktivitas itu sebenarnya sudah ada di presensi juga ya, tidak rekap kehadiran. Dan yang ketiga ini adalah nilai akhir Bapak Ibu. Kemudian kalau yang lain-lainnya itu sudah ada di sini semua Bapak Ibu. Untuk bukti yang diperlukan itu apa aja? Nih. Ya. Terus untuk tadi yang publikasi ya, yang laporan penelitian yang ditanyakan, bentar, ini ke bawah. Nah, ini masuk penelitian. Ini kalau dari penelitian, misalnya referensi, ya, monograf, nah, nilai-nilai juga sudah ada di sebelah kanan sini ya. Kalau kemudian jurnal, ya berarti ya artikel jurnalnya. Kemudian yang laporan penelitian, nah ini ya, poin ketiga, hasil penelitian atau pemikiran atau kerjasama industri, termasuk penelitian penugasan dari kementerian yang tidak dipublikasikan tersimpan dalam perpustakaan yang dilakukan secara melembaga. Nah, surat keterangan LPPM, ya, cover laporan, lembar pengesahan, dan abstrak serta ringkasannya. Ini laporan penelitian yang dimaksud di sini Bapak Ibu, ya. Sebenarnya nggak di perpustakaan banget ya, tapi di LPPM kalau di kita ya. Jadi dokumennya nanti kita apa namanya berikan kesalinannya mungkin ke LPPM karena untuk laporan juga gitu. Ini yang bentuk laporan penelitian yang bisa digunakan kalau memang kita nggak memiliki publikasi penelitian pada semester ini gitu, biar BKD-nya tidak memenuhi. Sorry, tidak tak memenuhi, tidak TM maksudnya. Begitu Pak Sodik, kalau yang
dari dokumen ini yang diperlukan diunggah itu apa aja. Nah, ada di sini. Begitu yang dimaksud Pak Sodik? Iya, iya Pak Saleh. Iya, matur nuwun. Oke, siap. Oke, terima kasih Pak Fajrul Sodik. Berikutnya Bapak Ibu yang lain masih ada yang ingin bertanya? Monggo Bapak Ibu. Monggo, Mbak Ari, Mbak Niken, Mbak Ninda, Mbak Elida, Mbak Musti. Aduh, ini ada Mbak Musti di sini. Mbak Rosmita, Mbak Mastias. Atau udah cukup Bapak Ibu nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan lagi itu biasanya prodi ya dosen-dosen sebelumnya sudah tahu bagaimana cara mengantisipasinya biar bisa memenuhi gitu. Nanti bisa ditanyakan gitu ya. Namun kalau memang ada kendala nanti bisa disampaikan ke kami gitu. Gitu Bu Titin, kayak cukup Bu Titin. Oke, baik. Terima kasih Pak Salis untuk penjelasannya. Terima kasih juga Bapak Ibu sudah hadir pada sosialisasi pada siang hari ini. Karena sepertinya sudah tidak ada lagi yang bertanya, mungkin pertemuan untuk siang hari ini bisa kita tutup dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Izin Ye. live.